paringi babakan sare ancan. Kalau rumiyin pas kalau tersalit dipun paringi pengetahuan tentang doa mau tidur menika bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah menika ingkang badhe kula tanglaken menapa hubunganipun antara sare kalian maut menika. Menapa sejatosipun meniku tiyang sare menika napa dipun napa nggih? Dipun panggil kalih Gusti ngoten. Pas layap liyep nika pas les ngoten niku napa terus pundi nika napa menika sejatosipun dipun panggil kalih Gusti terus kan sehabis bangun tidur kan doanipun nggih ahyana wa ba'dal mamatana menghidup apa hidup setelah engkau matikan ngoten. Matur nuwun yen ngapunten. Kuwi wis rabi urung. Alhamdulillah sampun. Sampun ya. Kok isih ngurusan turu wae kowe iki. Serah apa. Alhamdulillah nanti kita kini kalau saya menjawab dan siapapun menjawab selain Allah dan Rasulullah, kuwi aja kok lek ning dikecapi. Nek kira-kira ora cocok karo ilatmu utahke. Ngono ya. Dadi aku dudu jaminan kebenaran, aku iki salah itu sangat mungkin. Jadi rasa taat karo sapa-sapa kejaba nang Allah karo Kanjeng Nabi. Nek ana ulama angger cocok karo Kanjeng Nabi karo Allah taat. Tapi hakikat taate nang sapa? Allah dan Rasulullah gitu ya. Karena atiullah wa atiur Rasul, setelah itu tidak ada atiu. Setelah itu hanya wa ulil amri minkum, tidak pakai atiu yang ketiga. Gitu ya. Iki nek ngomong tafsir, tapi pokoknya alhamdulillah kowe ndi anak pira? Kalih. Okay. Terus yang ditakoki nyenengke, sing siji bab rindu. Itu sebenarnya yang kemarin kasus di Amerika, Mas, Bapak-bapak. Jadi ada anak kecil umur 14 tahun, kemudian pokoknya karena dia Muslim, dia aslinya orang Maroko apa orang Turki saya lupa, maka dia tidak disukai oleh gurunya dan seterusnya. Kemudian dia disuruh menulis oleh gurunya mengenai Muhammad, ya, tapi dengan prejudice atau sentimen orang Barat yang benci Islam. Ya. Terus anak itu menulis tentang Muhammad, kemudian malah dimarahi sama gurunya, kemudian sampai saya kurang tahu persis ya detailnya. Tapi inti tulisannya itu adalah gini, ketika dia kemudian mendapat akibat dari gurunya, kemudian menjadi rame di koran karena dia dibully dan seterusnya. Terus dia mengatakan, saya tidak marah sama guru saya karena orang selain Islam tidak pernah merasakan bagaimana tidak pernah ketemu Rasulullah tapi merasakan rindu, menunggu. Jadi gue rasa takon. Nek gue ketemu malah ora rindu kaya ngene iki, ngono. Dadi alhamdulillah urung tahu ketemu. Karena posisi orang tidak pernah ketemu Rasulullah itu 3 kali lipat lebih beruntung dibanding yang hidup bersama Rasulullah. Gue miturut Kanjeng Nabi dhewe. Kanjeng Nabi mengatakan insyaallah ya, beruntunglah orang tuba liman amana tuba liman amanabi walam yaroni. Beruntunglah orang yang beriman bersamaku atau kepadaku padahal tidak pernah melihat saya. Kuwi sing kedua, Pak. Beruntunglah liman ro'ani. Akhirnya kiai ini gini. Saya itu pura-pura ndak hafal hadis itu supaya dia maju. Aslinya ya jangan rapal itu. Baik, Pak Muzamil, alhamdulillah. Assalamualaikum. Nyun sewu mikrofone. Oke, ben cetha hadise ya. Kef al hadis. Tuba liman ro'ani wa amanabi. Oke. Wa tuba tuba. Salah samarat ya. Iya, liman lam yaroni wa amanabi. Artinya beruntunglah orang yang tidak melihatku. Yang pertama beruntunglah dulu. Orang yang beriman kepadaku meskipun dan dia melihat aku. Maksudnya melihat aku itu hidup bersama. Beruntunglah orang yang melihat aku dan beriman kepadaku.
Tuba liman ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang yang melihat aku, sabda Rasulullah, dan beriman kepadaku. Dan beruntung, dan beruntung, dan beruntung. Diulang 3 kali sabda Rasulullah. Orang yang tidak melihatku lalu beriman kepadaku. Itu al-hadis. Jadi gue arep milih ndi? Bejo siji apa telu? Anak gue milih bejo telu ya wis rasa angen-angen, ora tau ketemu kangen. Malah nesu iki dikek telu kan gitu ya. Itu. Ya Allah. Jadi terima kasih Pak Yai Muzamil. Ini waktunya mudah-mudahan cukup panjang nanti. Tapi kami habis ini harus layat di daerah Kota Gede karena ada sahabat kami dipanggil Allah SWT sore tadi. Jadi Kiai Kanjeng ini berurutan, jadi istrinya Mas Islamianto yang vokalis Kiai Kanjeng juga dipanggil Allah sehingga belum 40 hari sehingga Mas Islamianto tidak bisa hadir ke sini juga, ndak tega kita. Anak isi cilik loro bojone ra ono nek arep dijak rene kan mesake anake kudu dijak rene sak piturute. Arep rabi meneh ya isih pekewuh ta gitu. Oke, jadi nikmatilah itu dan orang itu tidak harus tahu, tidak harus ketemu. Jadi jangan punya ukuran bahwa nek pinter kuwi bejo, nek bodoh kuwi ora bejo, ora. Kadang-kadang bodoh kuwi penting. Kadang-kadang orang ngerti kuwi luwih apik timbangane ngerti. Bener enggak? Nah, itu kalau enggak percaya kamu, mending kamu tidak tahu konstelasi politik di Indonesia daripada wong kamu ngatasi ndak bisa, nesu ya ora iso, mending ora ngerti to kowe. Kan gitu. Jadi kadang-kadang tidak tahu itu penting. Kamu sering saya contohkan, kamu bisa melihat Allah menentukan matamu, meripatmu. SBY banyak mata ya. Bisa melihat hanya lurus. Jadi mata itu tidak bisa belok gini mas. Nah iso menggok batal, hancur peradaban. Percaya raja. Kalau mata melihat bisa belok, sudah nggak ada kehidupan, mesti bertengkar terus tiap hari. Bayangke, ana bojone wong kowe ngene, ndelok menggo, jroning sela-selane iki. Ah piye mesur kuwi? Artinya kalau mata bisa belok, berarti pakaian batal, betul enggak? Betul enggak? Jadi alhamdulillah kita dibatasi Allah, termasuk telinga, alhamdulillah kita hanya bisa mendengar frekuensi pendek. Begitu wis 3 meter mulai ora krungu, ning kono kae ning cedak layar kae aku wis ora krungu ngomong apa. Bayangke nek kita bisa mendengar frekuensi jauh. Piye kowe? Mesti kerengan to, dirasani wong bendino ning kono kene. Gitu kan? Itu masih beruntung kalau cuman frekuensi. Nek kowe iso ngrungokke atine wong, mudar lho kowe. Bojomu iso ngrungokke atimu. Pas turu karo kowe batin luna maya, umpamane gitu ya. Bojomu nesu ora kuwi. Maka alhamdulillah istrimu tidak bisa mendengar suara hatimu dan engkau tidak bisa mendengar suara hati istrimu gitu ya. Jadi tolong Mas, tidak tahu itu kadang-kadang baik. Jadi jangan ambil pengetahuan kalau dia tidak bermanfaat. Gitu ya. Sekolah pun jangan kalau tidak bermanfaat. Saya tuh gagal sekolah terus karena sukar menemukan manfaatnya. Akhirnya orang sekolah. Gitu. Betul-betul enggak sekolah. Orang cetha aku iki sekolah. Jadi aku ora lulus dadi apa-apa wis. Gitu. Jadi gitu ya Mas jawabannya. Yang soal tidur tadi, soal mati, kowe arep tenan ngerti mati karo urip, karo turu kowe. Tenan, arep ngerti tenan. Kowe malah bingung loh, ora nyambut gawe lho kowe sesuk. Ning aku seneng pertanyaan tuh biarkan jadi pertanyaan menurut saya. Jadi bendino iki piye ya karepe ngono tok kowe. Ning aja kok doleki tenan, kok modar dhewe kowe. Nek kok doleki tenanan. Wis saiki wis ngene wis. Saiki ngene wis, menurut wong modern. Anda berpikir karena Anda punya apa? Otak. Jadi nek ndak ada otak bisa berpikir ndak? Jadi kowe kelingan apa-apa, ngerti apa-apa kan mergo duwe akal toh? Ya toh ada saraf-saraf, ada dagingnya di sini yang berkumpul di dalam satu komposisi, betul? Kalau ndak punya ini, misalnya seperti kambing, kan ndak bisa mikir, ndak bisa inget, ndak bisa apa gitu ya, betul ya? Terus nanti kalau Anda di kuburan, masih ada ndak ini otakmu? Masih ada.
Eh? Ketika kamu di kuburan, saiki dudahan kuburan nek isih ana uteke. Ayo saiki bareng ya Rono, yo. Dududah, ndelok siji. Masih ada ndak otaknya? Masih ada ndak dagingnya? Kan enggak ada, Dagingnya masih. Piye to kowe iki? Ya ora ono ilang. Tinggal tulang belulangnya yang bisa ratusan tahun. Tapi daging hanya dalam waktu sebulan. Kejaba Allah menjaga seperti Fir'aun. Dijaga sampai 1300 tahun. Tidak lapuk, tidak membusuk. Karena memang disengaja untuk menjadi pelajaran bagi kita semua menurut Al-Quran gitu. Nah jadi sekarang kalau Anda sudah mati, otaknya kan busuk toh? Tidak bekerja lagi toh? Jur kowe nggak punya kesadaran gitu. Jur kowe ora kelingan, jur akhirat rano berarti. Ayo piye? Begitu mati nggak ada akhirat toh? Wong kamu nggak ingat apa-apa sudah busuk kok. Saya tanya sekarang. Padahal kamu percaya nanti kamu dihidupkan lagi kata Allah. Kemudian kenapa engkau kufur kepadaku kata Allah. Padahal dulunya kamu mati, kemudian aku hidupkan kamu, kemudian aku matikan dan aku hidupkan kembali. Kan begitu kan? Yang terakhir di akhirat. Kan gitu. Nah, kalau yang disebut berpikir, ingat, zikir, kesadaran adalah akal, berarti begitu kamu dikubur sudah selesai semuanya, betul enggak? Tapi saya tanya, selesai enggak? Enggak toh? Kita mau kok, kita ngeterki rokok apa rina-rini Bapak Ibu. Nek ngeterki rokok mriki Pak niki. Ora aku ki ora. Aku tujuanku pengajian bin untuk rokok ini saya nggo nambah kios. Ya Mas ya. Jadi nikmatilah ketidaktahuan itu. Nikmatilah rahasia Allah itu. Engko nek kowe tak kan kowe ngerti nek ana kanca-kanca tak leboni turune. Iki Mas Saiful iki. Tak leboni bola bali. Kowe gelem tak leboni kowe bengi. Tenan ya. Tak gudo sing ora-ora kae, yo tak busukke kae piye ya kowe. Dadi aku mulang wong ki dalam tidurnya tak ulang. Ana sing tak ulang menek, ana sing tak ulang mabur, ana sing tak ulang golek keris piye carane. Tak ulang macam-macam. Gitu loh. Gelem kowe ngono ku. Nek kowe gelem aku sing ora iso. Aja njur rumah sama aku iki iso. Aku iki ngomongin lan rasa percaya karo aku, percaya Gusti Allah karo Kanjeng Nabi. Aku karo kowe iki padha posisine. Iso salah, iso bener. Nek Allah mesti bener, Kanjeng Nabi mesti bener karena beliau maksum. Kan begitu. Jadi ngomong-ngomong niki mung dienggo nambah-nambah. Ning bener ora benere kowe dhewe karo Gusti Allah karo Kanjeng Nabi. Aja